lain ini sudah termasuk di salah satu pelajaran dari kalian, cuma ini semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Sebelum kita mulai dari materinya, saya mau absen dulu. Alfia, Anggita, Jim ya, April, Cynthia, Devi, Bermalim, dari Syaiful, Ma'ruf Yaki, kemudian Marsha, udah, Mariska, udah, Muhammad Nafian, udah, Mutia, Randy, Riko, Raffi Ilham, ya, Sumat, Zahra Auliasari. Baik, terima kasih anak-anak. Pada materi kita hari ini kita akan mempelajari terkait bagaimana apa yang harus kita hindari, antara lain yaitu perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, memahami dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian fenomena tersebut kita kaitkan dengan larangan Islam. Kemudian menunjukkan sikap menghindari perbuatan tercela, bahwa perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba ini termasuk sifat atau perbuatan yang tercela. Tujuannya kita menjelaskan pengertian perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba, kemudian mengidentifikasikan penyebab dan dampaknya, dan yang keempat menemukan solusi untuk mencegahnya, dan yang ketiga mengamalkan nilai Islam dalam menjaga ini. Perkelahian pelajar yaitu perbuatan kekerasan antar pelajar, baik fisik maupun verbal. Hal ini jadi perkelahian pelajar, kekerasan antar pelajar itu ternyata bukan hanya fisik saja, tawuran di jalanan ataupun tawuran di dalam sekolah, tetapi baik fisik maupun verbal. Nah, verbal ini tawuran antar pelajar ini saling membuli, itu juga termasuk salah satu perkelahian pelajar. Bahkan kalau bullying itu sebenarnya semakin parah. Lebih baik kalau kita mau lebih sebenarnya nggak ada yang baik ya. Antara pembulian sama gebuk-gebukan itu parah mana? Parah bullying. Ya, kalau bullying itu yang terkena itu adalah hati, perasaan. Kemudian nanti akan ada rasa malu dan tidak percaya diri. Kalau misalkan tawuran secara fisik, kita sakit, rumah sakit, biaya, yang penting orang mati, baik, ya, itu bisa sembuh. Tapi kalau dampak dari verbal, yang bullying itu sampai kapanpun nggak bisa sembuh. Bentuk pelanggaran akhlak dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Penyebabnya solidaritas kelompok atau geng yang salah arah. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, ya kita berteman dengan teman itu boleh saja, tapi solidaritasnya itu kita lihat dulu.
jangan asal teman kita bela. Kita lihat dulu teman kita itu kok sampai berkelahi salah apa bener dulu. Jangan kayak ini koncoku terus tak bela. Kalau konconya salah apa ya dibela gitu. Kemudian yang selanjutnya merasa gengsi dan ingin dianggap hebat. Ini yang memicu perkelahian pelajar. Artinya apa? Kita itu pengennya selalu ada di atas. Saya harus selalu di atas. Ada rasa gengsi. Kemudian emosi tidak terkendali dan provokasi. Emosinya memuncak. Nah, kemudian ada yang nyumet, ada yang memprovokasi. Ini yang memprovokasi. Contohnya ini. Kita lagi sedang tidak mau, ternyata ada langsung B. Senang-senang kepuk wae. Namanya provokasi. Jadi ini merupakan salah satu penyebab dari perkelahian pelajar. Kemudian lingkungan pergaulan negatif dan kurang pengawasan. Dekat dengan orang tua, dengan guru itu perlu. Kita apalagi dekat dengan tokoh masyarakat, sehingga ada yang mengawasi, ada yang mengontrol sifat kita semua. Kalau kita hidup sendiri, kalau kita cuma hidup hanya sekedar untuk makan, jadi monyet saja. Monyet itu hidup cuma mikirkan makan, kenyang, tidur. Ya kalau kita manusia, apakah kita akan seperti monyet? Iya, kita punya akal. Ya. Dan yang berikutnya adalah dampak dari perkelahian pelajar. Yang pertama menyebabkan cedera fisik. Itu yang jelas, cedera fisik. Ya kalau cuma luka-luka berat bisa sembuh, dikasih obat, nanti hilang. Tapi kalau cedera fisiknya ini sampai patah tulang, amputasi, siapa yang rugi? Padahal cuma perkara sepele, misalkan cuma perkara pacarnya dikurang. Ya kan? Sini umpama kowe sama rebut ya wani ngrabeni. Gitu kan? Dan ini akan menyebabkan trauma psikologis. Yang kedua, rusaknya nama baik sekolah dan keluarga. Kalau kita sering perkelahian, kalau melakukan tawuran, perkelahian, yang rusak itu bukan fisik kamu, keluarga kamu juga rusak, nama sekolah juga rusak. Seperti contohnya, mohon maaf ya, dulu di tahun 90-an, dulu di sana masih tahun 90-an, ya. Itu sekolah yang dekat kita, yang banyak siswa cowok di sana, ya. Jaraknya nggak jauh dari sini, di Kecamatan Bulan, mesti ngerti ya. Itu terkenal dengan sekolah YP, itu aslinya sebenarnya singkatannya apa? Yayasan Pendidikan, tapi dibelokkan menjadi yang perkasa. Karena apa? Di sana itu kalau orang sekolah di sana pasti tawuran, pasti jadi geber, pasti di jalan itu mesti mengalami paling tidak itu setahun 3 kali dia tawuran, entah dengan sesama siswa, entah sama antar sekolah lain. Nah, itu jeleknya sampai sekarang orang itu memanggil tanah itu orang itu yang perkasa. Padahal saya ini sudah tahu tawuran ya. Kemudian hilangnya ukhuwah dan persaudaraan antar pelajar. Kalau kita tawuran sesama pelajar, otomatis nanti rasa persaudaraan itu akan luntur pada teman sekelas loh. Kalau sampai tawuran, akhirnya ngomong sampai mana? Nggak tahu sebenarnya apa, padahal tujuannya ke sini sama-sama mencari ilmu. Nah, yang paling fatal
berurusan dengan polisi, pengadilan, mengganggu konsentrasi belajar dan prestasi. Nah, kalau kita sudah berurusan dengan polisi gara-gara perkelahian pelajar, efeknya apa? Ketika nanti kalau mau bekerja, salah satu syarat bekerja itu adalah kamu mencari SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau kamu pernah melakukan perkelahian atau kriminalitas, otomatis kita mencari SKCK itu tidak mendapatkan karena pernah melakukan perkelahian. Nah, sehingga kalau kita tidak mendapatkan SKCK, maka kita akan sulit mencari kerja. Bukan hanya kerja, kuliah itu juga. Jadi kita nasibnya ya terbentuk kerja reso, kuliah di reso. Saya mencoba ya kita kerja yang tidak menggunakan ijazah. Tuh. Baik, selanjutnya. Nah, Filipin ya. Ini salah satu ilustrasi tentang perkelahian pelajar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asliku baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu sampaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Menurut surat Al-Hujurat ayat 10, ya, kalau Al-Quran yang berbicara itu jangan sekali-kali disangka. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau kita sesama Islam agamanya itu adalah saudaramu. Kamu nggak boleh menghina sedikit. Kalau sudah namanya saudara berarti nggak boleh menghina sedikit pun. Tetapi kalau kamu terpaksa mau berkelahi antar temanmu yang sama agama, silakan. Tapi salah satu murtad dulu, keluar dari Islam dulu. Tapi silakan berkelahi. Ini menurut ayat. Boleh berkelahi secara Islam, tapi salah satunya harus keluar dari Islam. Nek masih sama-sama mempertahankan agama Islam, jangan berkelahi. Itu ya, jelas? Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut tentang minuman keras. Minuman keras ini minuman sih atau minuman keras itu minuman siap bentuknya padat, tidak satu. Enggak ya? Kalian yang bagaimana? Yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Ketika minuman itu memabukkan, membuat kita mabuk dan sampai kehilangan akal sehat, sampai kita kehilangan kesadaran, maka ini disebut minuman keras. Contohnya apa? Minuman keras. Ciu. Apa nih? Apal men? Apal lo? Tahu. Kulino. Atlas. Tahu kerumut apa? Tahu. Tahu mirip. Tapi mirip. Ya ini coba tapi mudah-mudahan yang pernah itu segera tobat ya. Kita lihat dengan surat Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu qul sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mendominasi dengan anak-anak adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu beruntung. Kalau menurut ayat ini itu minuman keras sudah diterangkan jelas, sudah disebut jelas minuman keras. Jadi apapun namanya minuman keras, ya itu mau tidak mau adalah merupakan perbuatan yang keji. Baik, selanjutnya dampak dari minum minuman keras.
Dampak fisik adalah kerusakan hati, otak, dan saraf. Ya. Yang suka minuman keras itu yang pertama diserang adalah hati, bisa jadi kena liver. Nah, yang kedua otak. Ya. Otaknya bisa stroke atau bisa kram. Nah, kram tangan berapa boleh? Kram otaknya kering. Dan yang ketiga saraf. Kemudian dampak psikis. Ini dampak psikis ini secara kejiwaan, yaitu hilang kendali. Ngomongnya itu hilang kendali. Kemudian menyebabkan kecanduan dan terakhir depresi atau gila. Secara sosial, dari dampak dari karena minuman keras sering kita temukan bahwa pelaku kriminal itu ternyata banyak yang sedang dalam gangguan minuman keras karena hilang kendali, yang bahkan melawan perbuatan dia tidak dia sadari. Kriminalitas dan menyebabkan kecelakaan juga terasa. Secara spiritual, jauh dari Allah, paling ibadah dan juga masalah. Tidak ada orang pemabuk itu yang dekat dengan Allah. Pernah menemui? Karena yang mabuk, ya sholat, ya sedem. Tidak ada. Orang pemabuk berarti jauh dari Allah. Ibadah pun lalai. Boro-boro ibadah, aku ngadeg kewe kuat lan ibadah sholat. Dan terakhir hilang martabat. Ya nggak ada orang pemabuk itu belum mati ya. Nggak ada yang orang mabuk terus ditakuti masyarakat itu enggak. Yang ada itu malah sakit. Yang takut cuma siapa? Anak kecil. Anak kecil kok takut. Takutnya kenapa? Karena kamu tidak karena pemabuk itu tidak terkendalikan. Itu paling-paling harus sadar sih. Pesan Islam menjaga akal atau moral adalah salah satu tujuan utama dari syariat. Baik, dari yang terakhir tentang narkoba. Singkatannya apa narkoba? Yang tahu singkatannya? Narkoba adalah narkotik dan obat narkotika obat terlarang. Definisinya gambarnya miskin. Definisi zat berbahaya yang menimbulkan ketergantungan, mengubah perilaku, merusak kesehatan. Disebut juga narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dampaknya hampir sama dengan minuman keras ya, tapi narkoba ini lebih parah. Kerusakan otak, kerusakan jantung, hati, dan sistem saraf. Kemudian psikis, halusinasi, paranoid, depresi, hilang motivasi. Kemudian secara sosial, kriminalitas, kehilangan masa depan, dan menyebabkan perpecahan keluarga. Secara spiritual, jauh dari ibadah, hilang harga diri. Selesai. Ya, selesai materinya. Belum. Selesai materinya. Ya, selesai materinya seperti yang saya begitu selanjutnya, yaitu kita masuk ke kasus kalian 2-3 kelompok.
kelompok masing-masing 6 sampai 7 orang. Silakan. Sini dong. 6 sampai 7 orang. Sini. Boleh campur, cewek cowok boleh campur. Bapak tos dulu. Ini ada peran surat hal tujuan saya sudah. Ya Bu. Perkalian pelajaran termasuk salah satu perkalian yang dilarang boleh. Kalau aku kalau kayak coba kan berpikir yang berbeda apa solusinya. Nek kalau ini misalnya maunya silakan anak-anak membuat 3 kelompok ya sudah ya yang anggotanya 6 sampai 7 orang. Baik, untuk kelompok pertama siapa? Kelompok pertama ini ya nanti tugasnya studi kasus tentang perkalian pelajar. Senasnya nanti saya ya studi kasus tentang perkalian pelajar ini silakan difoto dulu boleh ya, silakan difoto dulu boleh. Silakan difoto dulu boleh ya untuk kita baca. Besok SMA 2 kelompok pelajar sering terlibat mengecek di media sosial soal bahaya sedang berkembang menjadi perkelahian di luar sekolah. Akibatnya beberapa siswa mengalami luka dan nama baik sekolah tercoreng di masyarakat. Yang perlu kalian diskusikan adalah apa penyebab utama perkelahian dalam kasus ini. Ya. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap perkelahian sesama pelajar. Dan yang ketiga, apa solusi terbaik agar konflik tidak berlanjut. Ya. Kelompok 1 sudah difoto studi kasusnya. Sudah. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 kita buka ya. Silakan difoto dulu, enggak apa-apa. Nanti udah. Seorang siswa kelas 11 merasa stres karena masalah keluarga. Ia diajak temannya untuk minum minuman keras dengan alasan bisa melupakan masalah. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya ikut minum. Setelah beberapa kali mencoba, ia mulai kecanduan dan prestasi belajarnya menurun. Pertanyaannya, mengapa minuman keras sering dijadikan pelarian? Yang kedua, apa dampak minuman keras bagi kesehatan, prestasi dan masa depan siswa tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara Islam mengajarkan untuk menghadapi stres di dalam dan masalah hidup? Ini sudah difoto studi kasusnya. Baik, kelompok 3 mau nggak mau yang ini ya. Sudah difoto? Silakan difoto dulu kalau belum. Nah, sudah ya. Baik, kita baca. Polisi menangkap sekelompok remaja yang sedang beristirahat narkoba di rumah kontrakan. Di antara mereka ada seorang siswa yang dikenal berprestasi. Setelah terlibat narkoba, ia dikeluarkan dari sekolah dan keluarganya merasa sangat malu. Pertanyaannya, apa faktor penyebab seorang siswa berprestasi bisa terjerumus narkoba? Apa saja dalam narkoba di kehidupan remaja tersebut? Bagaimana cara mencegah agar siswa tidak terjerumus narkoba? Baik, saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya untuk mendiskusikan studi kasus dari masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai 30 menit ya kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing dan kelompok yang bersangkutan presentasi. Ya silakan dikerjakan. Ya ada yang mau tanya? Tanya. Mana? Belum.
Waktu masih 5 menit. Apakah ada yang sudah selesai? Baik, sudah selesai semuanya? Baik ya. Selesai semuanya, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Dan siapa nomor 1, 2, apa 3 yang siap duluan ini? Nomor 1 ya silakan. Bisa lihat di layar komputer. Ya, itunya baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, Mbak. Perkenalkan nama saya Devi. Perkenalkan nama saya Pria. Perkenalkan nama saya Fadli. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Kariska. Perkenalkan nama saya Setia. Kita dari kelompok 1. Mau menjelaskan tentang perkalian belajar di sebuah SMA dan dua kelompok pelajar sering terlibat mengecek di media sosial. Suatu hari berita itu berkembang menjadi perkalian di luar sekolah. Akibatnya beberapa siswa mengalami luka dan nama baik sekolah tercela di masyarakat. Pertanyaan diskusi. Apa penyebab utama perkelahian dalam kasus ini? Bagaimana pandangan Islam terhadap perkelahian bersama pelajar? Apa solusi terbaik agar konflik tidak berlanjut? Silakan jawabannya gimana tadi setelah didiskusikan. Satu, saling mengecek. Dua, perkelahian belajar termasuk perbuatan tercela. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Iya. Terus solusinya apa? Melakukan mediasi antara kedua kelompok yang bertingkat, memberikan edukasi tentang pentingnya toleransi dan penghormatan perbedaan serta meningkatkan pengawasan dan memberikan karakter di sekolah. Baik, terima kasih. Pada kelompok lain ada yang mau tanya? Tidak ya? Oke, sangat bagus sekali diskusinya, hasilnya ya kita close dulu. Baik, berikutnya silakan. Sekian dari saya. Kalau berapa? Kalau 5 dulu. Baik. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Randy Fatila dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama rekan saya yang baru katakan 6 orang dari kelompok 3 yaitu saya Mas, saya Alex, saya juga. Dan tentunya di sini saya akan menyampaikan dulu dari kasus ya, polisi menangkap sekelompok remaja
remaja yang sedang pesta narkoba di rumahnya kontrakan. Di antara mereka ada seorang siswa SMA yang dikenal berprestasi di sekolah. Setelah terlibat narkoba, ia dikeluarkan dari sekolah dan keluarganya sangat merasa malu. Nah, di sini saya bisa menjawab dari nomor 1, apa faktor penyebab seorang siswa berprestasi bisa terjerumus narkoba? 1. Jawabannya terjerumus narkoba karena lingkungannya. Setelah itu dia juga mungkin jauh dari agamanya, kurang pengawasan dari orang tua, dan lain sebagainya. 2. Apa saja dampak narkoba bagi kehidupan remaja tersebut? Dampaknya bisa dikeluarkan dari sekolah dan merusak masa depannya. 3. Bagaimana cara mencegah agar siswa tidak terjerumus narkoba? 1. Dekat dengan agama, memilih pergaulan yang baik, mengisi waktu positif, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat tetap tepat waktu, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dijamin tidak akan terjerumus pada pergaulan yang salah. Sekian, terima kasih. Wah, pas dulu untuk kelompok. Dan yang terakhir kelompok 2 karena aku usung besok berapa? Nama saya Nurdiansa. Ini daunnya memutusin kayaknya. Ada maju belum? Merasa stres karena masalah keluarga. Diajak temannya untuk meminum minuman keras dengan alasan bisa melupakan masalah awalnya. Dia menolak, tapi akhirnya minum minuman setelah beberapa kali mencoba, ia mulai kecanduan dan prestasi belajarnya menurun. Kenapa minuman keras sering dijadikan varian? Apa dampak minuman keras bagi kesehatan, prestasi, dan masa depan siswa tersebut? Bagaimana cara Islam menjaga kehidupan stres dan masalah hidup? Masalah keluarga, mulai kecanduan dan prestasi belajarnya menurun, sholat, mengaji, dan melakukan kegiatan positif lainnya. Kok dingin? Baik, terima kasih, aplaus dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tadi sudah sampai terakhir sebelum
kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kita tarik kesimpulannya. Yuk kita tarik kesimpulan bareng-bareng di sini. Apa yang bisa kita simpulkan? Maka terhindar dari Yuk kita buat kesimpulannya sama-sama ya. Waktu masih 20 menit. Ya, kita buat kesimpulannya dulu. Tenang, mau. Yang pertama adalah kita bisa simpulkan supaya kita terhindar dari 3 perilaku bencana tadi. Yang pertama hendaknya kita selalu bertakwa pada Allah. Dan yang kedua, selain bertakwa kepada Allah, selalu menyayangi sesama saudara. Dan yang ketiga, menjaga pergaulan. Ini ya yang bisa kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Kita bisa terhindar dari 3 sifat tadi. Ya, semoga dari pelajaran ini kita bisa semakin bertambah imannya, semakin rukun dan semakin dinamis. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.